Aina Nurani asik sekali. Nah, ini tutorial buat kalian semua yang sering ngeluh ngomong aku katanya kecepatan. Nah, jadi kalian tinggal klik videonya dan kalian tinggal klik titik 3 yang ada di kanan atas. Lalu kalian klik kecepatan dan kalian pilih yang di atasnya normal. Udah gitu aja, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, balik lagi di channel aku. Nah, di video kali ini aku bakal bikin tutorial edit berjarak jeduk di aplikasi Leapmotion seperti yang udah tampilin di awal. Nah, di sini udah ada background atau audionya. Dan buat kalian yang tanya, Kak, audionya nggak bisa download. Nah, sebenarnya tuh bisa, karena audionya aku tampilin dalam bentuk video ataupun MP4. Nah, caranya kayak gini. Contohnya di sini kan udah ada video. Kalian tinggal klik videonya, dan kalian klik titik 3 di kanan atas. Setelah itu kalian bisa klik yang ekstrak audio dan otomatis audionya nanti udah muncul. Nah, oke, lanjut. Di sini juga aku udah tambahin mentahan video ataupun CCP-nya. Kalian juga bisa download lewat link di deskripsi. Dan setelah itu di sini juga udah ada detik bitnya. Kalian bisa cek langsung di deskripsi. Dan buat cara mendapatkan detik bitnya, kalian bisa langsung aja klik yang detik yang ini. Nah, otomatis bakalan muncul. Oke, setelah itu di sini kalian bisa masuk di detik 6.08, tambahin satu foto. Klik tanda plus, pilih yang media. Setelah itu kalian bisa pilih foto yang mau kalian pakai atau mau kalian tambahin. Setelah itu kalian bisa panjangin sampai detik 11.09. Kalian bisa potong di detik 8.23. Setelah itu kalian bisa klik foto yang di awal. Kalian masuk di move dan transform bagian ketiga, kasih keyframe di awal sama di akhir, biarin jadi 1080. Setelah itu kalian bisa kasih keyframe di detik bit yang kedua. Di sini kalian atur jadi 1350. Lalu kalian bisa kasih keyframe di detik 08.03 dan kalian atur jadi 1350. Masuk di pertahanan keyframe awal, kasih kurva ketiga dan horizontalnya kalian fullin. Masuk di pertahanan keyframe akhir, kasih kurva 2, horizontalnya kalian fullin. Oke, setelah itu kalian bisa langsung aja potong-potong fotonya sesuai detik bit sampai selesai. Dan kalau udah itu, sekarang kalian bisa tambahin aja foto yang kedua di detik 11.09. Setelah itu di sini kalian bisa panjangin sampai detik 16.10. Lalu kalian bisa potong di detik 13.25. Nah, kalau udah gitu, sekarang kalian bisa masuk di foto detik 8.23, klik yang tanda plus. Lalu kalian bisa pilih yang persegi panjang. Di sini kalian masuk di move dan transform bagian kedua dan kalian atur jadi negatif 45 derajat. Dan setelah itu di sini kalian bisa pas-pasin aja posisinya, sama kalian bisa perbesar sampai kayak gini. Oke, setelah itu kalian bisa naikin ke atas. Kalian bisa kira-kira sendiri. Nanti kalau aku pakai segini. Nah, setelah itu kalian bisa langsung aja kembali dan di sini kalian bisa panjangin persegi panjangnya sampai di detik 11.09. Nah, setelah itu kalian masuk di move dan transform, kalian kasih keyframe di bagian tengah. Lalu kalian biarin kayak gitu aja, kalian nggak usah ubah, dan kalian bisa kasih keyframe di bagian awal sama di akhir. Kalian naikin ke atas. Setelah itu masuk di pertahanan keyframe awal, kalian bisa kasih kurva ketiga dan horizontalnya kalian fullin. Lalu kalian bisa masuk di pertahanan keyframe akhir, kasih kurva 2, horizontalnya kalian fullin. Setelah itu kalian bisa langsung aja kembali. Dan setelah itu di sini kalian bisa gandakan set layer. Kalian klik yang di bagian atas. Setelah itu kalian bisa turunin ke bawah. Kalian bisa langsung aja geser pakai tangan, jangan pakai move dan transform. Setelah itu di sini kalian masuk di move dan transform bagian pertama. Lalu kalian bisa hapus semua keyframe-nya. Yang pertama kalian hapus keyframe yang ada di tengah. Lalu kalian bisa hapus yang ada di sisi kanan sama kiri. Lalu di sini kalian bisa pasin aja untuk lokasi atau ukurannya. Nah, kalau kira-kiranya udah pas, kalian bisa langsung aja kasih keyframe di bagian tengahnya. Kalian biarin aja kayak gitu. Nah, setelah itu kalian bisa kasih keyframe di bagian awal sama di bagian akhir, kalian turunin ke bawah. Lalu kalian bisa masuk di pertahanan keyframe, kasih kurva ketiga horizontal kalian fullin, di akhir kasih kurva 2, horizontalnya kalian fullin. Nah, kalau udah gitu, sekarang kalian bisa pas-pasin aja biar masuknya tuh bareng.
Kalau kecepatannya bawah, kalian bisa turunin lagi untuk keyframe yang di bagian awal. Nah, oke, di sini kita bisa coba cek lagi. Nah, kalau malah kelambatan, di sini kalian bisa naikin sedikit. Dan kita coba cek lagi. Nah, kalau udah pas kayak gini, sekarang kalian bisa langsung aja kembali. Dan di sini kalian bisa klik yang di bagian kiri sampai berwarna hijau, keduanya. Lalu kalian klik tanda tumpuk, klik yang salin 2 layer. Setelah itu kalian bisa tempelkan di detik 13.25. Kalian klik yang tempel 2 layer. Setelah itu kalian bisa pasin sama foto di bawahnya. Kalian bisa klik persegi panjangnya. Lalu kalian bisa klik yang gambar waktu. Dan di sini kalian bisa klik yang potong di kanan. Nah, kalau udah gitu, sekarang kalian bisa masuk di bagian awalnya. Nah, di sini kalian bisa masuk di bagian atas, masuk di bagian color and fill, pilih yang warna putih. Lalu di sini kalian kembali masuk di bagian color and fill, klik tambahkan efek, masuk di bagian blur, cari efek yang namanya Gaussian blur. Lalu kalian bisa klik yang pengaturan standar. Di sini untuk kekuatannya atur jadi 0,200. Setelah itu kalian bisa salin 1 layer, dan di sini kalian bisa tempelkan di garis lebar yang lainnya. Kalian klik tanda tumpuk, klik tempel gaya, dan di sini kalian tempelkan untuk yang bagian color and fill sama efek. Setelah itu kalian bisa klik yang tempel. Oke, langsung aja di sini kita masuk di bagian foto yang pertama. Kalian bisa klik yang efek, klik tambahkan efek, masuk di distorsi or warp, cari efek yang namanya upin ataupun tiles. Lalu kalian bisa klik yang pengaturan standar dan mirrornya kalian aktifkan. Setelah itu kalian bisa kembali, lalu kalian bisa klik tambahkan efek, masuk di move atau transform, tambahkan efek yang namanya ombak ambing. Di bagian sudutnya kasih keyframe di bagian akhir, dan bagian di awal atur jadi negatif 90,0 derajat. Setelah itu kalian bisa masuk di bagian frekuensi, dan di sini kalian atur jadi 0,20 Hz. Oke, setelah itu kalian bisa masuk di bagian magnitude, dan di sini kalian bisa kasih keyframe di akhir ubah jadi 0, bagian di awal ubah jadi 60. Setelah itu kalian bisa langsung aja kembali, dan di sini kalian bisa klik tambahkan efek, masuk di bagian blur, cari efek yang namanya buram gerak, klik yang pengaturan standar. Lalu kalian klik tambahkan efek lagi, dan masuk di bagian gambar dan tepi, cari efek yang namanya glow scan, klik yang pengaturan standar. Di thresholdnya kasih keyframe di bagian akhir, di awal ubah jadi 0, dan di akhir ubah jadi 1,00. Nah, kalau udah gitu, sekarang kalian bisa salin efeknya. Kalian bisa kembali, dan kalian bisa klik titik 3 di bagian kiri bawah, dan di sini kalian bisa klik yang salin efek. Setelah itu kalian bisa tempelkan di foto yang ada di belakangnya. Lalu di sini kalian bisa langsung aja hapus efek yang namanya glow scan. Kalian bisa klik tambahkan efek lagi, dan kalian tambahkan efek namanya cermin di bagian gambar, di bagian distorsi or warp. Kalian klik yang pengaturan standar. Dan di bagian alpanya kasih keyframe di bagian akhir, bagian jadi 100, dan bagian di awal di sini kalian ubah jadi 0,0. Oke, di sini kalian bisa masuk di pertengahan keyframe. Kalian bisa kasih kurva ketiga horizontally, kalian fullin, dan kalian naikin segini. Kalau udah gitu, sekarang kalian kembali. Setelah itu kalian bisa langsung aja klik yang salin efek, dan kalian bisa tempelkan di foto detik 7.24. Lalu di sini kalian bisa tempelkan di foto sebelumnya juga di detik 7.06. Kalian masuk bagian cermin, dan kalian ubah keyframe yang di awal jadi yang di akhir, yang di akhir jadi yang di awal. Masuk di pertengahan keyframe, kasih keyframe yang sama kayak tadi. Nah, setelah itu di sini kalian bisa langsung aja kembali, dan kalian bisa salin efek, tempelkan di foto yang terakhir. Nah, oke, kalau udah gitu, di sini kita bisa cek dulu. Kalau udah selesai kayak gini, sekarang kalian bisa masuk di bagian foto selanjutnya. Kalian bisa langsung aja masuk di move dan transform. Bagian ketiga, kalian bisa kasih keyframe di detik bit yang kedua, di detik bit yang keempat, sama di detik bit yang terakhir. Lalu kalian masuk di detik bit yang ketiga. Di sini kalian bisa zoom jadi 1450, sama di detik bit yang kelima atur jadi 1450. Nah, oke teman-teman, kalau udah gitu, sekarang kalian bisa masuk di pertahanan keyframe awal, kasih kurva kedua horizontally, kalian fullin semuanya sampai selesai. Kalau udah gitu, sekarang kalian kembali masuk di bagian pertama, kasih keyframe di pertengahan detik bit awal, lalu di detik bitnya kalian bisa geser ke bawah. Setelah itu kalian bisa kasih keyframe di detik bit yang selanjutnya sampai selesai. Masuk di pertengahan detik bitnya, dan di sini kalian bisa naikin ke bagian yang atas.
Kalau dari situ kalian bisa masuk di pertengahan detik bidang selanjutnya, kalian naikin ke atas, pokoknya kayak gitu terus sampai selesai. Nah setelah itu kalian bisa masuk di pertengahan keyframe awal, kasih kurva 2, horizontally kalian fullin. Selanjutnya kasih kurva ketiga, horizontally kalian fullin, dan kalian bolak-balik kayak gitu terus sampai selesai atau sampai di bagian akhir foto. Nah di sini kalian juga harus teliti atau kalian harus lihat berkali-kali, karena takutnya nanti ada yang salah dan gerakannya kayak nggak sesuai sama yang ada di contoh video di awal. Dan buat yang terakhir, kasih kurva 2, horizontally kalian fullin. Kita cek dari awal lagi, dan kalau emang udah sesuai, di sini kalian bisa langsung aja kembali. Lalu kalian bisa masuk di bagian efek, klik tambahkan efek. Kalian tambahkan efek yang namanya cermin. Kalian kasih keyframe di detik bit yang kedua, ubah jadi 0%. Lalu di detik bit yang keempat, sama di detik bit yang terakhir, kalian kasih keyframe. Lalu kalian masuk di detik bit yang ketiga, di sini kalian bisa fullin jadi 100,0%. Lalu juga di detik 13.06 kalian bisa fullin. Setelah itu di sini kalian masuk di pertengahan keyframe awal, kasih kurva kedua, horizontally kalian fullin. Kalian bisa kasih keyframe kayak gitu semuanya sampai selesai atau sampai di bagian akhir foto. Setelah itu di sini kalian bisa langsung aja kembali, dan kalian bisa klik tambahkan efek yang namanya ubin, mirrornya kalian bisa langsung aja aktifkan. Lalu kalian bisa kembali dan kalian bisa klik tambahkan efek yang namanya buram gerak ataupun motion blur. Setelah itu kalian bisa langsung aja kembali, dan kita bisa cek dulu dari awal. Nah setelah itu di sini kalian bisa masuk di detik 08.23, kalian bisa klik yang tanda plus. Lalu kalian bisa pilih yang lingkaran, dan kalian masuk di bagian color and fill, pilih yang warna merah. Setelah itu kalian bisa gandakan kalian panjangin sampai detik 11.09, dan kalian gandakan satu layar. Lalu kalian bisa klik yang di bagian kiri sampai berwarna hijau, sama di bagian fotonya. Kalian bisa klik yang kotak segitiga lingkaran di atas, kalian gabungin jadi satu grup. Setelah itu kalau kayak gitu, kalian bisa klik yang grup 1, klik yang edit group. Kalian pilih yang lingkaran 1, masuk di move dan transform. Kalian bisa atur posisinya, dan kalian bisa atur besar kecilnya. Dan untuk yang lingkaran 1 ini kalian bisa pasin untuk area mata bagian kanan. Kalau udah, kalian bisa masuk di lingkaran bagian atas, dan di sini kalian bisa tarik ke samping. Lalu kalian bisa perkecil, sama kalian bisa pas-pasin aja di bagian area mata kita yang ada di kiri. Kalian bisa pas-pasin aja lokasinya atau letak matanya. Lalu kalian masuk di bagian lingkaran 1, klik efek, klik tambahkan efek, masuk di bagian blur, cari efek yang namanya buram zoom. Kalian bisa klik yang pengaturan standar. Nah setelah itu kalian kembali, klik tambahkan efek, dan kalian bisa masuk di warna dan cahaya, tambahkan efek yang namanya paparan gamma. Setelah itu di bagian exposure-nya kalian bisa atur jadi 1,50 atau 1,50. Setelah itu kalian bisa langsung aja kembali, dan di sini kalian bisa klik tambahkan efek, dan kalian cari efek yang namanya bayangan radial. Klik yang pengaturan standar. Setelah itu di sini kalian di bagian X-nya kasih keyframe di awal, ubah jadi 68. Lalu kalian bisa kasih keyframe di detik 01.12, dan di sini kalian bisa atur jadi negatif 34. Nah setelah itu kalian bisa agak tarik ke belakang untuk fotonya. Setelah itu kalian bisa kasih keyframe di detik 03.05, dan kalian bisa atur jadi 36. Setelah itu kalian bisa klik bagian Y-nya. Setelah itu kalian kasih keyframe di detik 01.12, dan kalian atur jadi negatif 43. Lalu di detik 03.05 kalian bisa atur jadi 71. Nah oke, setelah itu di sini kalian bisa langsung aja kembali. Lalu di bagian warnanya di sini kalian bisa ubah jadi merah, dan di bagian ukurannya di sini kalian bisa fullin jadi 1,000. Setelah itu kalian bisa scroll ke bawah, dan di sini di bagian alpanya di sini kalian bisa fullin jadi 100,0%. Kalau dari sini kalian bisa langsung aja kembali, dan kalian bisa klik tambahkan efek. Kalian masuk di warna dan cahaya, tambahkan efek yang namanya pergeseran hue, klik yang pengaturan standar. Lalu di bagian awalnya kalian bisa kasih keyframe biarin jadi 0,0 derajat. Oh ya, sebelumnya kalian bisa balikin persegian ini menjadi di ukuran semula. Kalian bisa pasin aja di bagian persegi yang di atas. Kalau udah, kalian lanjut masuk di bagian pergeseran hue, kasih keyframe bagian akhir, dan kalian atur jadi 1 kali plus 121. Nah setelah itu kalian langsung aja kembali, dan kalian bisa masuk di blending dan opacity, kasih keyframe di detik
00.13. Nah, di sini kalian bisa atur jadi 100%, biarin aja gitu. Sama di detik 02.02 kalian biarin aja jadi 100%. Setelah itu kasih keyframe di awal sama di akhir dan kalian bisa ubah jadi 0%. Nah, oke, kalau udah gitu, sekarang di sini kalian bisa langsung aja kembali dan kalian bisa masuk di bagian lingkaran 1 copy atau di bagian yang atas. Setelah itu kalian masuk di bagian efek, klik tambahkan efek yang namanya buram zoom. Dan di sini di bagian X-nya kalian bisa atur jadi negatif 225. Setelah itu kalian masuk di bagian Y dan kalian bisa atur jadi negatif 40. Setelah itu kalian bisa masuk di bagian kekuatan dan kalian atur jadi 0,31 atau 0,31. Nah, oke, lanjut. Kalau udah, kalian bisa langsung aja kembali dan kalian bisa klik tambahkan efek, masuk di warna dan cahaya, tambahkan efek yang namanya warnai, klik yang pengaturan standar. Setelah itu di sini untuk garisnya kalian bisa fullin ke bagian kanan, lalu kalian agak naikin ke atas sedikit. Setelah itu kalian bisa langsung aja kembali, klik tambahkan efek dan kalian bisa tambahkan efek paparan gamma. Dan untuk exposure-nya sendiri, di sini kalian bisa fullin jadi 2,00, masuk di bagian gamma dan kalian atur jadi 0,710 atau 0,710. Lalu kalian masuk di bagian offset dan kalian bisa atur jadi 0,19 atau 0,19. Kalau udah, kalian bisa langsung aja kembali, kalian klik tambahkan efek, kalian masuk di opacity or visibility, cari efek yang namanya berkedip ataupun blink, klik yang pengaturan standar. Setelah itu di bagian frekuensinya kalian bisa ubah jadi 12,00 Hz. Lalu kalian bisa kembali dan kalian bisa klik tambahkan efek, kalian tambahkan efek yang namanya pergeseran hue dan di bagian hue shift-nya kalian atur jadi 121,0 derajat. Nah, oke, setelah itu kalian bisa langsung aja kembali dan di sini kalian bisa salin 2 layar. Setelah itu kalian bisa langsung aja kembali dan kalian masuk di foto detik 13.25, kalian klik tanda tumpuk, klik yang tempel 2 layar. Nah, jadi di sini kan posisinya nggak sesuai sama matanya, jadi kalian bisa atur-atur aja posisinya ke mata foto kalian. Kalian bisa atur pakai move dan transform bagian pertama. Di sini aku mau cepetin videonya biar kalian nggak nunggu lama. Pokoknya kalian bisa pas-pasin aja sendiri. Nah, oke teman-teman, jadi kalau udah gitu kalian bisa gabungin lingkarannya dan jadiin satu grup sama fotonya. Kalian klik yang kotak segitiga lingkaran di atas. Setelah itu kalian bisa masuk di dalam grup yang pertama. Kalian bisa masuk di move dan transform bagian ketiga, kasih keyframe di bagian awal sama di bagian akhir, biarin jadi 1080. Dan kalian bisa kasih keyframe di bagian tengah, kalian atur jadi 1410. Setelah itu kalian masuk di pertahanan keyframe awal dan kalian bisa kasih kurva ketiga, horizontalnya kalian fullin. Masuk di pertahanan keyframe akhir, kalian bisa kasih kurva kedua, horizontalnya kalian fullin. Nah, oke, kalau udah gitu, sekarang kalian bisa salin 1 layar, kalian klik tanda tumpuk. Lalu di sini kalian bisa masuk ke dalam grup yang kedua, kalian bisa klik tanda tumpuk lagi dan kalian bisa tempel gayanya di bagian move dan transform aja, klik yang tempel. Nah, oke, setelah itu di sini kalian bisa masuk di detik 08.06. Lalu kalian bisa klik yang tanda plus, masuk di bagian media, kalian bisa download untuk fotonya di link deskripsi. Kalian bisa potong di detik 09.09. Lalu kalian klik efek, klik tambahkan efek yang namanya peta pemindahan. Nah, setelah itu di bagian offset yang X-nya kalian bisa kasih keyframe di bagian awal, kalian ubah jadi 90. Lalu kalian bisa kasih keyframe di bagian akhir dan kalian bisa ubah jadi negatif 90. Oke, setelah itu kalian masuk di pertahanan keyframe, kasih kurva yang bagian kedua, klik yang bagian keempat. Oke, setelah itu kalian bisa langsung aja kembali dan kita cek di bawahnya udah sesuai semua. Kalian bisa langsung aja kembali dan kalian bisa tambahkan persegi panjang di detik 08.06. Kalian klik yang kotak, lalu di sini kalian bisa klik titik 3 di bagian kanan atas, kalian bisa pilih yang isi area komposisi, lalu kalian potong di detik 09.09. Nah, setelah itu di sini kalian bisa masuk di efek, klik tambahkan efek, masuk di lainnya, cari efek yang namanya salin latar belakang, klik yang pengaturan standar. Lalu kalian bisa kembali dan di sini kalian bisa klik tambahkan efek. Kalian cari efek yang namanya putar, kalian klik yang pengaturan standar. Setelah itu kalian cek
aktif semua. Kalau udah itu, sekarang kalian bisa kembali klik tambahkan efek. Kalian masuk di gambar dan tepi, cari efek yang namanya temukan tepi. Lalu kalian klik yang pengaturan standar. Setelah itu di sini kalian aktifkan untuk putarnya. Dan kalau udah gitu, sekarang kalian bisa langsung aja kembali klik tambahkan efek, masuk di opacity or visibility, cari efek yang namanya berkedip ataupun blink. Lalu di bagian frekuensinya ubah jadi 12,20 Hz. Kembali, lalu kalian masuk di blending dan opacity, kasih keyframe di awal sama di akhir, ubah jadi 0%. Dan buat yang di tengah kalian bisa atur jadi 100%. Masuk di pertengahan keyframe awal, kasih kurva ketiga horizontalnya kalian fullin, di akhir kasih kurva kedua horizontalnya kalian fullin. Nah oke, kalau udah gitu, sekarang kalian bisa langsung aja kembali. Dan di sini kalian bisa klik yang di bagian kiri sampai berwarna hijau, kedua bagiannya itu. Lalu di sini kalian bisa klik yang tanda tumpuk dan kalian bisa pilih yang salin 2 layar. Nah, dan setelah itu kalian bisa tempelkan di detik 13.09. Kalian klik yang tempel 2 layar. Oh ya, yang persegi panjang satunya kalian bisa turunin di bawah fotonya. Yang di awal juga sama, kalian bisa turunin di bawah fotonya. Nah, kalau udah gitu, sekarang kalian bisa masuk di foto detik 08.23, klik tanda plus, klik yang kotak. Kalian bisa pilih yang isi area komposisi dan kalian panjangin sampai detik 11.09. Masuk di bagian efek, lalu kalian bisa klik tambahkan efek, masuk di bagian lainnya, cari efek yang namanya salin latar belakang ataupun copy background. Setelah itu kalian bisa kembali, kalian klik tambahkan efek, masuk di bagian blur, cari efek yang namanya pertajam. Di kekuatannya kalian bisa ubah jadi 0,30 atau 0,30. Setelah itu di bagian radiusnya kalian bisa atur jadi 1,5. Oke, setelah itu di sini kalian bisa langsung aja kembali. Lalu kalian bisa klik tambahkan efek, kalian masuk di bagian warna dan cahaya, kalian cari efek yang namanya ganti warna. Klik yang pengaturan standar. Nah oke teman-teman, jadi di bagian warna di bagian ganti warnanya kalian ubah jadi warna hijau dan warna barunya ubah jadi abu-abu. Lalu setelah itu di bagian filternya kalian bisa atur jadi 50%. Lalu setelah itu di sini kalian bisa langsung aja kembali, kalian bisa klik tambahkan efek, kalian tambahkan efek yang namanya paparan gamma, klik yang pengaturan standar, dan di bagian gammanya kalian bisa atur jadi 0,670. Setelah itu kalian bisa langsung aja kembali, kalian klik tambahkan efek, masuk di Mator Max Orkey, cari efek yang namanya skema, klik yang pengaturan standar. Lalu di bagian ukurannya kalian bisa atur jadi 130,0%. Setelah itu kalian masuk di bagian roughness-nya dan kalian atur jadi 50%. Lalu kalau udah gitu kalian bisa masuk di bagian filter, kalian bisa fullin jadi 1,000. Setelah itu kalian bisa langsung aja kembali, kalian masuk di blending dan opacity, kasih keyframe di awal, ubah jadi 0 sama di akhir. Lalu kalian kasih keyframe di bagian tengah, ubah jadi 100%. Masuk di pertengahan keyframe awal dan kalian bisa kasih kurva ketiga horizontalnya kalian fullin. Lalu kalian kasih keyframe di bagian akhir, kasih kurva kedua horizontalnya kalian fullin. Setelah itu di sini kalian bisa klik yang tanda tumpuk, kalian bisa salin 1 layar dan kalian bisa tempelkan di detik 13.25, kalian klik yang tempel 1 layar. Setelah itu kalian bisa potong sesuai detik bitnya pakai cara yang aku ajari tadi. Setelah itu kalian di detik 16.10 kalian bisa klik yang tanda plus. Lalu kalian bisa pilih yang kotak, kalian klik titik 3 dan kalian bisa isi area komposisi. Kalian potong di detik 17.02, masuk di bagian color and fill, pilih yang warna putih. Nah kalau udah gitu kalian kembali masuk di blending dan opacity, kasih keyframe di awal 100% dan bagian di akhir kalian ubah jadi 0%. Oke, setelah itu kalian bisa langsung aja masuk di bagian awal video. Kalian bisa klik yang tanda plus, klik yang kotak, kalian bisa isi area komposisi. Lalu di sini kalian bisa gandakan sampai jumlahnya jadi 3, kalian bisa gandakan 2 kali. Klik yang paling bawah, kalian bisa klik yang efek, klik tambahkan efek. Masuk di bagian lainnya, cari efek yang namanya salin latar belakang. Kalian klik yang pengaturan standar, setelah itu kalian bisa kembali, klik tambahkan efek paparan atau exposure gamma. Dan di bagian exposure-nya kalian bisa atur jadi negatif 0,75. Setelah itu di sini kalian bisa masuk di bagian efek lagi, kalian tambahkan efek yang namanya Gaussian blur di bagian blur. Dan kalau udah setelah itu kalian bisa langsung aja kembali dan kalian masuk di blending dan opacity. Kalian cari efek yang namanya perbedaan, klik yang subtract. Setelah itu kalian klik yang di atasnya, masuk di bagian color and fill, kalian ubah jadi warna putih. Lalu kalian kembali masuk di bagian efek, kalian tambahkan efek yang namanya skema ataupun vignette. Lalu kalian bisa klik yang pengaturan standar.
Setelah itu di bagian veternya kalian bisa fullin jadi 1,000, sama di bagian kekuatannya ubah jadi 1,000. Setelah itu kalian kembali masuk di blending dan opacity, kalian cari efek yang namanya kontras, pilih yang overlay. Kalian klik yang di bagian atas, kalian klik efek, klik tambahkan efek, cari efek yang namanya salin latar belakang. Lalu kalian kembali klik tambahkan efek, masuk di warna dan cahaya, cari efek yang namanya ambang. Setelah itu di sini untuk thresholdnya atur jadi 0,55. Lalu kalian klik tambahkan efek lagi, kalian masuk di move atau transform, kalian cari efek yang namanya regangkan sumbu, klik yang pengaturan standar. Lalu di bagian skalanya kalian bisa ubah jadi 10,00. Setelah itu kalian bisa gadakan efek regangkan sumbunya dan kalian bisa klik tambahkan efek lagi. Dan kalau udah kalian bisa cari efek yang namanya Gaussian blur. Dan untuk kekuatannya di sini kalian bisa fullin jadi 2,000. Setelah itu kalian kembali dan kalian bisa klik tambahkan efek. Kalian tambahkan efek yang namanya peta spektral di bagian warna dan cahaya, klik yang pengaturan standar. Kalian bisa scroll aja ke bawah dan di bagian squeeze-nya kalian bisa fullin jadi 1,0, dan di bagian warna satunya kalian ubah jadi warna biru Tosca. Setelah itu di bagian warna keduanya kalian ubah jadi warna biru, dan di bagian warna ketiganya kalian bisa ubah jadi warna hijau Tosca. Pokoknya kalian ikutin aja kayak aku. Kalau udah gitu sekarang kalian bisa aktifkan yang skala kecerahan. Nah oke, setelah itu kalian bisa langsung aja kembali masuk di blending dan opacity, cari efek yang namanya cerahkan, pilih yang screen. Setelah itu kalian bisa klik yang paling atas, masuk di blending dan opacity, opasitasnya ubah jadi 35%. Nah oke teman-teman, kalau udah gitu sekarang kalian bisa masuk di bagian akhir video dan kalian bisa panjangin ketika persegi panjangnya sampai selesai atau sampai di akhir video. Nah setelah itu di sini kalian bisa masuk ke dalam salah satu grup yang kita buat tadi. Lalu kalian bisa klik yang grupnya, lalu kalian bisa klik efek, klik tambahkan efek, cari efek yang namanya upin ataupun tiles di distortion warp. Kalian bisa klik yang pengaturan standar, mirrornya kalian aktifkan. Setelah itu kalian bisa kembali dan kalian bisa klik tambahkan efek. Masuk di bagian move dan transform, tambahkan efek yang namanya ayun ataupun swing. Nah di bagian frekuensinya kalian bisa ubah jadi 1,00 Hz. Setelah itu di bagian sudut satunya kalian bisa atur jadi negatif 2,0 derajat. Dan di bagian sudut duanya kalian bisa atur jadi 2,0 derajat. Oke, setelah itu kalian bisa langsung aja klik tambahkan efek, masuk di move atau transform lagi, tambahkan efek yang namanya ombang-ambing, klik yang pengaturan standar. Di bagian sudutnya kalian bisa atur jadi 90,0 derajat. Lalu di bagian frekuensinya ubah jadi 1,03 Hz. Setelah itu kalian bisa masuk di bagian magnitude dan kalian bisa atur jadi 30. Lalu kalian bisa kembali dan kalian bisa klik tambahkan efek yang namanya ombang-ambing. Masuk di bagian sudutnya kalian bisa atur jadi 0,0 derajat. Setelah itu di bagian frekuensinya kalian bisa ubah jadi 0,52 Hz. Lalu di bagian magnitude-nya ubah jadi 30. Setelah itu kalian bisa langsung aja kembali, kalian bisa klik tambahkan efek dan kalian bisa tambahkan efek buram gerak di bagian blur, klik yang pengaturan standar. Setelah itu di sini kalian bisa salin efek dan kalian bisa tempelkan di foto atau di bagian grup yang pertama atau grup lainnya yang belum kalian kasih efek. Dan setelah itu di sini kalian bisa langsung aja kembali masuk di bagian awal video, lalu kalian bisa putar videonya dari awal. Nah oke, kalau udah gitu kalian bisa langsung aja ekspor videonya. Nah jadi ekspornya udah selesai, langsung aja kita cek hasilnya. Nah oke teman-teman, jadi segitu aja tutorial dari aku. Semoga kalian suka dan semoga kalian paham. Dan jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.